Pulau Kalimantan atau Borneo merupakan pulau terbesar ketiga di dunia setelah Greenland dan Papua. Tiga negara saling berbagi pulau ini, yakni Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Adapun Indonesia, menguasai 73% dari 743.330 km persegi total luas Pulau Kalimantan. Malaysia menguasai 24% di utara pulau, termasuk sebagian besar pantai utara Kalimantan yang menghadap Laut Cina Selatan, sementara sisanya, bagian dari kedaulatan Brunei Darussalam yang juga terletak di pantai utara Pulau Borneo. Di wilayah Indonesia, Pulau Kalimantan terbagi menjadi 5 provinsi, dan 2 diantaranya adalah Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Timur yang terletak di wilayah paling barat dan paling timur. Kalimantan Barat ibu kotanya di kota Pontianak sedangkan Kalimantan Timur ibu kotanya berada di kota Samarinda. Kedua kota ini merupakan salah satu kota terbesar dan terpadat di Pulau Kalimantan saat ini. Dalam video kali ini, mari kita berjalan-jalan sejenak sembari menambah wawasan dan tentu pastinya sedikit menyegarkan pikiran dari penatnya rutinitas kita. Barangkali ada kesempatan untuk berkunjung nanti, silahkan kamu berkunjung ke kedua kota ini bersama keluarga ataupun sahabat-sahabat tercinta. Sebelumnya, jika ada data atau keterangan yang saya masukkan kurang sesuai, mohon tulis di kolom komentar, kita koreksi dan perbaiki bersama-sama. Kota Pontianak berdiri pada 23 Oktober 1771, saat itu rombongan Syarif Abdurrahman Al-Qadri membuka hutan di persimpangan 3 sungai, yaitu Sungai Landak, Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Kapuas. Mereka mendirikan balai dan rumah sebagai tempat tinggal dan tempat tersebut diberi nama Pontianak. Dari beberapa sumber, nama Pontianak berasal dari bahasa Melayu yaitu sebutan untuk hantu kuntilanak. Menurut ceritanya pada saat itu Syarif Abdurrahman sering diganggu oleh hantu kuntilanak ketika dia menyusuri Sungai Kapuas. Syarif Abdurrahman kemudian terpaksa melepaskan tembakan meriam untuk mengusir hantu tersebut. Lokasi peluru meriam yang jatuh menjadi sebuah penanda wilayah hutan yang akan mereka buka untuk pemukiman baru nantinya. Pada tahun 1778, Syarif Abdurrahman Al-Qadri dinobatkan sebagai Sultan Pontianak pertama. Letak pusat pemerintahan ditandai dengan berdirinya Masjid Raya Sultan Abdurrahman Al-Qadri dan Istana Qadariyah, yang sekarang terletak di Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur. Berkat kepemimpinan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, kota Pontianak berkembang menjadi kota perdagangan dan pelabuhan. Sedangkan sejarah kota Samarinda berdasarkan laman website resmi kota Samarinda merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Kutai Kartanegara yang berdiri pada tahun 1300 di Kutai Lama, sebuah kawasan di hilir Sungai Mahakam. Kerajaan Kutai Kartanegara merupakan daerah takukan dari Kerajaan Banjar yang semula bernama Kerajaan Negara Dipa, ketika dipimpin oleh Maharaja Suryanata, sezaman dengan era Kerajaan Majapahit. Pada abad ke-13 Masehi, sebelum dikenalnya nama Samarinda, sudah ada perkampungan penduduk di 6 lokasi, yaitu Pulau Atas, Karangasem, Karamumus, Luah Bakung, Sembuyutan, dan Mangkupelas. Ada beberapa versi mengenai latar belakang terciptanya nama kota Samarinda. Versi pertama berdasarkan persamaan ukuran tinggi rumah-rumah rakit atau terapung penduduk Bugis Wajo di Samarinda Seberang pada saat itu. Di mana rumah tersebut tidak ada yang lebih tinggi antara satu dengan yang lain, sehingga disebut Samarinda, hingga daerah ini disebut Samarinda dan akhirnya menjadi Samarinda. Versi kedua, berdasarkan persamaan ukuran tinggi Sungai Mahakam dengan daratan di tepiannya yang sama-sama rendah. Sehingga masyarakat sekitar juga menyebut daerah ini juga sama seperti versi yang pertama yaitu Samarinda. Sampai sekitar dekade 1980 warga masih menyebut Samarinda dengan lafal Samarinda walaupun penulisannya sudah menjadi Samarinda. Kemudian mari kita meninjau dari keadaan geografis dan demografi kedua kota yang cantik ini. Kota Pontianak secara keseluruhan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kuburaya,
Kota Pontianak memiliki luas wilayah 118,31 km persegi yang terdiri dari 6 kecamatan dan 29 kelurahan. Kota Pontianak juga dikenal dengan julukan Kota Khatulistiwa, karena kota ini dilalui oleh garis Khatulistiwa. Ini merupakan salah satu keunikan dan ciri khas Kota Pontianak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Pontianak, jumlah penduduk Kota Pontianak pada tahun 2021 sebanyak 663.713 jiwa. Setiap kilometer persegi wilayahnya rata-rata dihuni oleh 5.610 jiwa. Penduduk Kota Pontianak terdiri dari suku bangsa Dayak, Melayu dan Cina. Begitu juga dalam hal bahasa yang dipergunakan, penduduk Kota Pontianak menggunakan bahasa resmi, bahasa Indonesia, dan untuk bahasa keseharian mereka menggunakan bahasa Dayak, bahasa Melayu Pontianak dan bahasa Cina. Bahasa Melayu Pontianak sendiri memiliki logat yang hampir mirip dengan bahasa Melayu Malaysia dan Melayu Riau. Penduduk Kota Pontianak sekitar 75,4% menganut agama Islam, selanjutnya disusul agama Buddha 12% dan agama Kristen 11%. Berdasarkan laman website resmi pemerintah Kota Samarinda berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten yang kaya dengan sumber daya alam. Luas wilayah Kota Samarinda adalah 718 km persegi, yang terbagi menjadi 10 kecamatan. Masyarakat Kota Samarinda terdiri dari berbagai macam suku bangsa, mulai suku bangsa terbesar yaitu suku Jawa 36,7%, disusul suku Banjar 24,1%, suku Bugis 14,43%, suku Kutai 6,26% dan suku Buton 2,1%, sisanya ada beberapa suku bangsa lainnya. Agama kepercayaan penduduk Kota Samarinda, sama halnya dengan Kota Pontianak, di kota ini mayoritas penduduknya menganut agama Islam sebesar 91,36%, selanjutnya ada sekitar 7% menganut agama Kristen dan 2% beragama Buddha. Bahasa yang dipergunakan di Kota Samarinda adalah bahasa Indonesia, bahasa Banjar, bahasa Kutai dan beberapa bahasa lokal setempat. Di Kota Pontianak ada Bandar Udara Internasional Supadio, yang sebelumnya dikenal sebagai Bandar Udara Seidurian. Bandar Udara Internasional ini terletak di Kabupaten Kuburaya, jaraknya dari Kota Pontianak sekitar 17 km ke arah selatan. Bandara ini melayani penerbangan domestik Indonesia dan penerbangan internasional ke Kuala Lumpur dan Kuching. Kemudian di Kota Samarinda, ada Bandar Udara Internasional Aji Pangeran Tumenggung Pranoto. Nama lain dari bandara ini adalah Bandara Sungai Siring, beroperasi pada 24 Mei 2018 yang diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Timur saat itu, Awang Farok Ishak. Bandara ini menggantikan Bandara Temindung yang sudah tidak dapat dikembangkan lagi. Bagian terakhir, kita akan tutup perjalanan kita dengan mengunjungi tempat wisata pilihan di kedua kota ini. Kita mulai dari Kota Pontianak. Tak elok kalau mengunjungi Kota Pontianak, kalau kamu tidak datang langsung ke Khatulistiwa Park. Di Khatulistiwa Park ada sebuah tugu yang terkenal, yaitu Tugu Penanda Garis Khatulistiwa. Tugu ini merupakan garis batas bumi bagian utara dan selatan. Jika kamu berada di tempat ini, maka kamu berdiri tepat berada di garis lintang 0 derajat, yang membelah bumi bagian utara dan bagian selatan. Di tempat ini kamu juga dapat belajar banyak tentang astronomi yang tersaji di kawasan Taman Hijau. Tentu pasti hal tersebut akan membuatmu tambah betah berada di tempat yang luar biasa ini. Fasilitas yang tersedia di Khatulistiwa Park dapat dikatakan sudah tergolong lengkap, seperti toilet, gazebo, wahana permainan, cottage hingga warung makan pun tersedia. Kemudian ada toko Cindramata. Cindramata yang kamu beli di tempat ini, menjadi penanda bahwa kamu pernah menginjakan kaki di atas garis Khatulistiwa di bumi Pontianak. Mari mengunjungi ikon Kota Pontianak selanjutnya. Kamu akan dibawa mengenal budaya suku Dayak Kalimantan Barat dari Rumah Radang. Rumah Radang merupakan rumah panjang bagi suku Dayak yang mendiami Provinsi Kalimantan Barat. Letaknya yang berada di Kompleks Perkampungan Budaya di Jalan Sultan Syahrir Kota Baru Pontianak, menjadikan Rumah Radang sebagai ikon baru Kota Pontianak setelah Tugu Khatulistiwa.
Rumah adat raksasa ini telah diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Barat tepatnya pada tahun 2013 yang lalu. Dalam peresmiannya tersebut disampaikan bahwa rumah adat ini ditujukan untuk pengembangan dan pelestarian adat istiadat serta sebagai tempat pilihan pariwisata di Kalimantan Barat. Dari laman resmi Bapeda Kota Pontianak, tak tanggung-tanggung Rumah Radang ini merupakan rumah adat terbesar yang pernah ada di Indonesia. Rumah Radang memiliki ukuran panjang 138 meter dengan tinggi 7 meter, rumah adat ini mampu menampung sekitar 600 orang di ruang utamanya. Sementara untuk halamannya juga didesain cukup luas, untuk digunakan berbagai aktivitas budaya lainnya. Rumah adat raksasa kebanggaan masyarakat Dayak ini terbuat dari kayu yang ukurannya sangat besar, panjang dan sangat megah serta sangat elok untuk dipandang mata. Selanjutnya mari kita menuju tempat awal mula kota Pontianak berdiri. Destinasi yang saya maksud adalah Keraton Kadariah. Keraton Kadariah adalah istana Kesultanan Pontianak yang dibangun pada tahun 1771 sampai 1778 Masehi. Sebagai cikal bakal lahirnya kota Pontianak, Keraton Kadariah menjadi salah satu objek wisata yang syarat dengan sejarah. Dalam perkembangannya, keraton ini terus mengalami proses renovasi dan rekonstruksi hingga menjadi bentuk yang sekarang ini. Struktur bangunan Keraton Kadariah terbuat dari kayu pilihan. Pada bagian depan, tengah, dan kiri keraton, kita dapat melihat 13 meriam kuno buatan Portugis dan Perancis. Ada sebuah ruangan berupa mimbar yang menjorok ke depan yang dulunya digunakan Sultan sebagai tempat peristirahatan dan menikmati keindahan pemandangan Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Di ruangan ini, kamu juga dapat melihat genta. Genta adalah sebuah alat yang dulunya dipakai untuk penanda jika ada tanda mara bahaya. Pada aula utama keraton ini, terdapat cermin antik dari Perancis yang oleh masyarakat setempat disebut kaca seribu. Seperti halnya keraton-keraton Melayu lainnya, Keraton Kadariah ini didominasi oleh warna kuning. Keraton Kadariah juga masih memiliki koleksi benda-benda bersejarah yang cukup lengkap seperti beragam perhiasan yang digunakan secara turun-temurun, benda-benda kuno seperti benda pusaka dan artefak, barang pecah belah, foto keluarga Sultan, arca-arca dan beberapa ruangan pribadi milik keluarga kesultanan juga dibuka untuk umum, walaupun terdapat beberapa larangan ketika pengunjung luar memasukinya. Kalau berbicara tentang kota Pontianak, tentu yang terlintas di dalam benak kita adalah Sungai Kapuas. Sungai ini bahkan ada pada logo pemerintahan kota Pontianak sendiri. Sungai Kapuas mengalir dari Putus Sibau Kabupaten Kapuas Hulu menuju ke kota Pontianak. Sungai ini dinobatkan sebagai sungai terpanjang di Indonesia. Sungai Kapuas memiliki panjang sungai sekitar 1143 km. Untuk menikmatinya kamu cukup datang ke Waterfront City Pontianak. Kamu akan mendapatkan relaksasi pikiran dari taman indah yang berada di pinggiran sungai terpanjang di Indonesia ini. Pemandangan Sungai Kapuas akan membuatmu terpesona. Mari duduklah bersantai beberapa waktu di sore hari, belilah secangkir kopi untuk menemani waktu singkatmu di kota ini dan nikmatilah panorama Sungai Kapuas yang eksotis dan keren. Beralih ke kota Samarinda, bila ingin mengenal lebih dekat dengan budaya lokal suku Dayak di Kalimantan Timur, mari kita mengunjungi Desa Budaya Pampang. Desa budaya ini masih dihuni oleh suku Dayak Kenyah asli, sehingga kamu bisa menyaksikan secara langsung bagaimana aktivitas harian dari suku tersebut dan menikmati pertunjukan seni yang diadakan setiap hari Minggu siang di Balai Pertemuan Adat. Salah satu keunikan yang bisa kamu temui pada pertunjukan tersebut yakni seluruh masyarakat Desa Pampang akan mengenakan baju tradisionalnya selama pertunjukan berlangsung. Selain mengenal budaya setempat, kamu juga dapat menyusuri Sungai Pampang dengan berjalan kaki di tepi sungai. Kamu juga dapat berendam di aliran sungai ini. Akhir dari jalur penjelajahan, kamu bisa menikmati keindahan air terjun. Selanjutnya kamu yang beragama Islam dapat melanjutkan wisata religi di Masjid Islamic Center Samarinda. Masjid ini telah didirikan sejak 19 tahun yang lalu.
Tempat ini menjadi salah satu destinasi wisata religi paling terkenal di kota Samarinda. Masjid ini memiliki daya tarik yang membuatmu semakin jatuh cinta dengan kota cantik ini. Daya tarik tersebut terletak pada gaya arsitektur bangunannya yang konon terinspirasi dari situs warisan dunia Hagia Sophia di Turki. Masjid ini memiliki luas bangunan utama 43.500 meter persegi. Untuk luas bangunan penunjang adalah 7.115 meter persegi dan luas lantai basement 10.235 meter persegi. Lokasi ini sebelumnya merupakan lahan bekas areal pemotongan kayu milik PT Inhutani 1 yang kemudian dihibahkan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur saat itu. Destinasi terakhir di kota Samarinda, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah menyiapkan wisata susur sungai dengan menggunakan kapal wisata. Kini telah ada 5 kapal susur sungai yang beroperasi dan semua kapal diberi nama depannya, Pesut. Kelima nama kapal tersebut adalah Pesut Kita, Pesut Mahakam, Pesut Etam, Pesut Mahkota dan Pesut Bentong. Rute yang tersedia saat ini berangkat dari Dermaga Pasar Pagi perjalanan ke Tenggarong, Kutai Lama dan seputar Samarinda. Rute ke Tenggarong ditempuh dengan waktu perjalanan 5 jam bolak-balik, ditambah dengan wisata ke Pulau Kumala selama 2 jam. Untuk rute desa Kutai Lama, perjalanan kapal membutuhkan waktu sekitar 3 jam ditambah 2 jam rekreasi di Kutai Lama. Sementara, rute seputar Samarinda hanya perlu waktu 3 jam saja dari jam 5 sore hingga jam 7 malam setiap Sabtu dan Minggu. Sangat sempurna untuk kamu lakukan sambil menikmati saat matahari tenggelam. Demikian ringkasan singkat kami tentang kota Pontianak dan kota Samarinda, Indonesia. Silahkan tulis tanggapanmu mengenai kedua kota yang keren ini di kolom komentar video. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video kali ini. Sampai berjumpa pada video selanjutnya.